profesi seseorang. Jadi mari kita simak, dan ini boleh diajarkan pada anak-anak kita, atau sekali-sekali boleh mengundang narasumber untuk bisa berbagi dengan anak-anak. Tapi sebelumnya mari saya mengundang Ibu Yolanda untuk memandangkan bersama-sama lagu Bertibalah. Something to be thankful, sesuatu yang perlu kita syukuri. Silakan, Ibu Yolanda. Di depan. Sebelum mulai perkuliahan, mari silakan mengumandangkan lagu-lagu kecintaan terhadap Indonesia. Orang sudah bertekad, orang menyanyikan itu. Kenapa? Ini orang adalah orang-orang yang luar biasa boleh tinggal di negara ini. Apakah negara ini sempurna? Tidak sempurna. Tapi justru di negara ini orang boleh diberkati. Entrepreneurship bahasa Inggris dan MKBU harus mengumandangkan lagu-lagu cinta tanah air. Setuju. Setuju. Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang luar biasa menyentuh hati mengenai negara kita ini. Tahun 98, waktu itu saya sedang studi di Australia, pecah sesuatu yang luar biasa di Indonesia, jatuhnya Pak Harto waktu itu. Dan kita melihat di televisi bagaimana terjadi penjarahan, pembunuhan. Waktu itu berita-berita di Australia seperti 7 News, ABC, BBC menyiarkan berita tentang situasi Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang menonton. Kita berjanji bersama-sama, janjian untuk nonton bareng apa? TVRI. Kita memilih sebuah rumah, dan saya melihat di situ semua orang tua duduk di ruangan itu nonton TVRI. Tidak ada yang nonton Sky News atau ABC, tidak ada. Semua ingin mendengar langsung berita dari Indonesia, TVRI. Boleh kita itu orang tidak pernah mau di TVRI, sampai di Australia orang mau di TVRI. Dan saya ada di belakang melihat di situ ada salah seorang cucu dari konglomerat Indonesia, Eka Cipta, cucunya ada di situ. Dan beberapa orang, pokoknya sampai di jendela-jendela orang ada nonton TVRI. Tidak ada yang bicara, semua dalam keadaan sedih membayangkan situasi Indonesia. Lalu kita diundang oleh konsul untuk upacara bendera tanggal 17 Agustus. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hele inspektur upacara sudah boleh menyanyi. Semua berlinangan air mata menangis. Baru orang sadar ternyata orang cinta sekali ini Indonesia. Ketika orang berada di tempat jauh, bayangkan kalau Indonesia kacau, orang yang boleh pulang ke negara ini. Seperti beberapa negara di Rusia, Herzegovina, Bosnia dan sebagainya, tidak bisa pulang ke negaranya. Jadi itu yang orang harus tanamkan ke anak-anak kita, tentang rasa cinta kepada Indonesia. Karena di sini orang hidup dan berkarya. Jadi mari Bapak Ibu, orang galak-galakan rasa cinta tanah air ini. Bukan cinta untuk menyembah, bukan cinta untuk menjadikan dia sebagai dewa, bukan. Cinta sebagai rasa syukur bahwa orang punya negara. Dan pengalaman-pengalaman ini harus mendorong anak-anak boleh mengkritik negara ini dalam segala kekurangannya. Tapi jangan cuma tusuk-tusuk dengan pisau, jangan cuma tusuk dengan jarum. Kasih akan lagi DP madu ke sana. Toh negara ini besar, banyak sekali DP. Saya merasakan mengatur politik cuma berapa ribu ini ya, sudah terasa di kapal. Apalagi yang dirasakan oleh Pak Jokowi, ratusan juta penduduk, DP pulau paling banyak. Jadi orang sama-sama mendoakan negara ini bisa melewati tantangan. Nah, pembicara berikut ini adalah seorang anak muda yang luar biasa, dokter. Tapi dia mengasah talentanya. Saya tidak akan sampaikan itu apa. Nanti Dokter Ivitios yang akan membagikan dengan kita bagaimana talentanya ini bisa menghasilkan uang, bagaimana talentanya ini membuat dia bisa berkembang di luar profesinya sebagai seorang dokter. Jadi jangan berpikir kalau sipil, pasti kok dia akan mengembangkan hal-hal di bidang sipil. People tahu
lagi dia mengembangkan hal-hal lain di bidang pertanian, di bidang apa yang justru di luar dari situ. Jadi jangan batasi diri kepada disiplin ilmu kita. Kami merasa terhormat dan terima kasih Dr. Ivi mau bersama-sama dengan kami. Ini anak dari Ibu Stefi Waluko yang kali lalu, ya kita beri tepuk tangan untuk Dr. Ivi. Waktu lalu juga membantu kita untuk vaksin. Kami persilakan, bila Dr. Ivi punya materi untuk dipresentasikan, dipersilakan. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan oleh Ibu Direktur Dr. Radha Malika Alelo MBA, dan terutama kepada Ibu Direktur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan salam juga untuk Wadir 1, 2, dan 3 yang hadir bersama dengan kita di tempat ini. Terima kasih sudah mempercayakan memberi kesempatan saya yang sebenarnya jujur kalau boleh sebenarnya ini pertama kali lagi kaget bilang biar kami membawakan presentasi. Awalnya kira buat mahasiswa, ternyata karena makanya lebih bagus. Terima kasih ya. Tanya. Jadi mohon maaf bila agak sedikit semi formal. Karena kita akan membahas di sini tentang entrepreneurship. Entrepreneurship itu sebenarnya adalah fancy word, sebenarnya fancy kata-katanya yang bagus untuk kata artinya itu sebenarnya wirausaha. Ya, itu wirausaha. Entrepreneur itu wirausahawan dan entrepreneurship itu wirausaha. Ya. Ini ada quote yang bagus yang menggambarkan tentang entrepreneurship. Entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life like most people can't. That means, itu artinya orang mulai kalau untuk mengusahakan sesuatu, memulai usaha itu, orang harus bekerja lebih daripada orang lain supaya kita akan mendapatkan masa tenang, masa retirement yang mungkin lebih cepat dan mungkin lebih bahagia dibandingkan yang mungkin tidak mempunyai usaha. Next. Tak kenal maka tak sayangkan. Salam kenal kepada dosen-dosen politeknik yang terhormat. Sebenarnya saya ini bukan 100% juga entrepreneur, tapi sebenarnya saya ini dokter. Ya, saya dokter Revita Yantios. Sekarang saat ini saya bekerja di Bunaken Public Health Center, Puskesmas Bunaken itu. Saya kemarin tahun 2019 diterima sebagai pegawai negeri di sana, dan sekarang sudah 3 tahun sudah bekerja di sana mengarungi pulau lautan sambil kerja juga yang lain, yaitu saya punya sebenarnya sebuah startup company, IMD Studio. Itu studio artwork, sebenarnya studio art. Jadi itu saya karena hobi saya itu menggambar dan kesenian, jadi saya kembangkan dan saya mencoba jual ke luar negeri, dan ternyata banyak peminat. Saya mendirikan sebuah studio, saya hire artis-artis yang lain dan kerjasama bersama saya. Jadilah sekarang saat ini sudah ada 2 tahun saya menjalankan bisnis entrepreneur itu yang di situ. Lalu saya juga kemarin diterima komik artis di Vertu. itu adalah suatu perusahaan di
Indonesia, salah satu perusahaan komik swasta juga yang berdomisili di Jakarta. Dia itu menangani webtoon yang ada komik-komik mungkin anak-anak Anda baca mungkin. Yang salah satu juga terkenal itu Solo Leveling, saya yang handle juga. Lalu saya juga konsep artis di Furion Games, itu salah satu company juga di Kanada. Itu dia merancang game. Jadi mereka membuat sebuah game, lalu mereka hire saya sebagai konsep karakter artis. Jadi saya yang menggambar karakter-karakter yang akan nanti dimainkan di dalam game itu. Jadi satu kali bangga saja jadi saja bilang Pak Mami, aduh kerja ini. Lanjut next. Luar biasa. Jadi sambil vaksin sambil bergambar. Jadi mungkin saya hanya akan sharing ilmu sedikit saja yang basic, karena saya percaya Bapak Ibu dosen yang terhormat sekalian harusnya lebih banyak tahu lah kalau untuk dasar keilmuannya. Ini saya hanya membagikan sedikit sebuah sharing ilmu saja lah. Ini apa itu sebenarnya entrepreneurship? Ini cuma ambil sedikit video dari YouTube untuk membantu saya menjelaskan. Menarik sekali presentasinya. Jadi entrepreneurship itu memang cuma kata lain dari wirausaha, tapi intinya itu sebenarnya ada dua. Untuk what it takes to be an entrepreneur itu ada dua yang kita butuhkan. Pertama mindset. Yang pertama paling penting adalah mindset, yang kedua adalah skill set. Ya, next. Nah, mindset ini adalah keempat pilar yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, yaitu attitude, creativity, relationship, and organization. Attitude di sini maksudnya karakter kita. Lalu yang kreativitas kita, relationship kita dengan orang lain, dan skill kita dalam mengorganisasi atau memanajemen sesuatu. Next. Ini adalah attitude. Attitude ini maksudnya adalah karakter kita. Seorang entrepreneur itu harus memiliki kepercayaan diri. Dia harus mempercaya pada diri sendiri yang paling utama. Lalu dia harus bisa persevere atau bisa bertahan dalam keadaan apapun juga. Jadi jangan cuma mau tahu dia bisa nambah, dia bisa mesti bertahan. Lalu mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menjalankan usahanya. Nah, ini jadi jika seorang entrepreneur memiliki sikap itu, maka niscaya walaupun sesulit apapun, seorang entrepreneur pasti bisa melewati segala macam cobaan dan bisa mencapai tujuannya. Lalu creativity ini adalah elemen yang penting juga bagi entrepreneur, karena di sini berhubungan dengan bagaimana kita melaunching bisnis kita. Launching bisnis kita itu kita harus mempunyai ide, kita harus berpikir outside the box, kita harus bisa memiliki problem solving, atau maksudnya produk kita bisa memecahkan masalah yang kita miliki, atau masyarakat miliki sendiri, dan harus inovatif. How could I make that just a bit better? Maka niscaya kita bisa dosen Bapak Ibu dosen sekalian bisa jawab pertanyaan itu, maka bisnis kita niscaya pasti akan laku. Relationship ini maksudnya bagaimana kita membangun hubungan kita dengan orang lain. Terutama yang kita perlukan itu yaitu communication skill pertama,
apalagi di masa milenium ini, era 20.0 ya. Era 20.0 itu kita butuh untuk yang sekarang yang kita lihat sendiri, kita perlu itu English, harus penguasaan bahasa Inggris. Itu sudah bukan harus lagi tapi wajib. Kalau memang ingin berkembang keluar, nggak hanya terpaku dalam negara kita ini, maka kita harus menguasai bahasa Inggris. Yang kedua itu bahasa Cina, paling bagus. Bahasa Mandarin. Yang ketiga itu mungkin bahasa Eropa, mungkin Jerman kalau nggak salah, atau Spanyol. Itu yang banyak yang di marketplace di internasional. Kalau yang sisa-sisa itu rupa Jepang atau negara-negara Eropa lain macam Prancis, ya, atau Meksiko. Lalu jadi ini relationship ini yang penting dalam seorang entrepreneur itu, dia harus membangun konektivitas. Jadi dia harus membangun sebuah relasi yang baik dengan semua orang, mulai dari tukang parkir sampai ibu direktur, bapak direktur, itu harus bisa membangun hubungan intrapersonal yang baik. Niscaya hubungan baik itu maka akan terjalin kerjasama, dan dari kerjasama itu bisa terjalin bisnis, circle yang bisnis yang baik, dan bisa jadilah ini sukses. Jika ingin sukses, maka ramahlah kepada orang lain. Lalu terakhir adalah organization. Itu adalah skill kita sebenarnya memanajemen sesuatu, terutama memanajemen finansial kita. Bagaimana kita memanajemen perusahaan kita, bagaimana kita memanajemen employee kita, memanajemen yang karyawan-karyawan kita, ya seperti itu. Kita juga harus memperhatikan bagaimana kita mendeal with tax. Jadi entrepreneur itu jangan melulu memikirkan bagaimana menaikkan keuntungan. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana kerugian, bagaimana cost untuk employee dan sebagainya. Ya, makin bagus manajemen sistem kita, maka makin niscaya usaha kita makin akan berjalan lebih lancar. Jadi intinya semuanya ada di tangan kita. Jadi bila kita sudah memiliki mindset seperti tadi yang saya jelaskan, niscaya usaha kita akan dilancarkan. Tapi terutama jangan lupa berdoa pada Tuhan, berserah pada Tuhan semua. Ya, yang tadi attitude, creativity, relationship, and organization. Entrepreneurship is not only a mindset but also a skill set. Jadi jangan cuma mindset juga yang cuma sampai di pikiran ya nggak pernah bikin sebetulnya. Jadi bagaimana entrepreneurship? Next skip. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ini adalah entrepreneurship skill set: creativity, critical thinking, problem solving, and communication. Jadi creativity itu kita harus berpikir outside the box, maksudnya berpikir lain daripada yang lain, yang biasa, punya inovasi, punya ide, punya visi ke depan, dan punya imajinasi dan inspirasi. Ini critical thinking itu bagaimana kita memikirkan, mengidentifikasi, menganalisis, mengkomunikasi, dan bagaimana kita memecahkan masalah. Problem solving itu sama seperti critical thinking, kita harus bisa mengidentifikasi masalah yang ada, lalu kita bisa menganalisanya, lalu kita bisa mungkin mencatat, membuat sebuah planning ke depan untuk dilakukan, lalu kemudian kita lakukan, implementasikan planning tersebut, dan kita analisis lagi apakah dia sesuai dan sukses
apakah cara kita berhasil atau tidak atau berhasil atau tidak. Kalau tidak, dievaluasi lagi dan demikian menjadi berikut. Communication itu kita harus bisa membangun kepercayaan. Nah, yang entrepreneur itu paling penting juga dalam communication skill itu adalah kepercayaan kita. Bagaimana kita membangun kepercayaan customer kepada kita. Bila sudah tidak ada kepercayaan itu susah. Jadi makanya kalau ingin menjadi entrepreneur, salah satunya juga kita harus bisa disiplin waktu, terutama karena terutama kalau contoh kasus kita, klien-klien luar negeri itu sangat-sangat tepat waktu. Jadi nggak bisa sama sekali lewat deadline dan no excuse at all. Jadi makanya kita harus kerja keras, harus bisa menepati deadline yang telah disepakati bersama. Jadi kita harus mengkomunikasikan halangan tersebut kepada klien kita dengan tentu secara baik-baik. Jadi sebagai klien, kalaupun misalkan memang alasan kita masuk akal, ya mereka pasti akan mengerti. Itu hancur. Nah, ini salah satu quote dari film yang kita paling suka, yang sangat menginspirasi kita sampai saat ini di sini. Itu pursue excellence and success will follow. Jadi kita harus mencari kesempurnaan dalam passion kita, maka niscaya uang yang akan datang mengejar kita. Jangan kita yang mengejar mati-matian uang, tapi tetap kejar passion kita, maka uang yang nanti akan datang ke kita. Nah, bagaimana entrepreneurship di Web 2.0 era itu harus ada ini materi juga. Repeat growth model by Ernst & Young, presence, penetration, profitability. Presence itu maksudnya orang itu harus kenal 4 orang sebelum orang beli 4 orang. Itu intinya. Jadi orang harus mengenalkan diri dulu, orang siapa, orang berusaha bagaimana. Nah, kalau orang sudah tahu orang kan pasti, kalau orang sudah tahu kan tuh pasti mau beli. Kalau misalkan contoh kita sudah tahu Pak dokter Ibu Dier, nah mungkin kalau Ibu Dier mungkin menawarkan sesuatu, mungkin kita pergi Pak misalnya Wadir satu yang kita belum kenal, tentu tapi lihat Ibu Dier yang kita sudah kenal. Nah, lalu penetration itu internet knowledge is crucial. Yes, it is very very crucial karena zaman semakin cepat sekali melaju karena internet. Jadi kalau kita tidak menguasai internet, tidak menguasai teknologi yang ada, maka kita akan sangat-sangat ketinggalan. Banyak sekali yang kita lihat di mahasiswa sekarang, bukan cuma yang lain, tapi ya itu karena kurangnya penguasaan teknologi, maka banyak mereka yang tertinggal. Mungkin ada yang kalau kita contoh kasus, tapi teman-teman artis yang lain, dorang memang gambar bagus, tapi dorang payah di skill komunikasi dengan bahasa Inggris. Dorang yang tahu. Jadi akhirnya kasihan dorang ya, minta maaf cuma berbagi dong. Jadi susah untuk berkembang. Lalu profitability, how did you get the money, itu lebih ke orang kreativitas, bagaimana orang bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk dijadikan profit, keuntungan buat kita. Next. Ya, senang-senang lagi entrepreneurship itu ada banyak resiko, financial risk, career risk of social life and family environment, and psychological stress. Financial risk itu maksudnya ada kan beberapa kalau yang jadi di video-video mungkin Facebook tentang inspirasi, video-video inspirasi tentang entrepreneur itu, saya tinggal dengan pekerja yang lama, bangun dia usaha sendiri. Nah, itu bahaya sebenarnya kalau menurut kita pendapat pribadi itu bahaya. Karena pertama, orang mesti lihat dulu, orang dasar finansial kuatnya enggak. Kalau enggak kuat, orang semain berani kerja yang orang sudah ada, ya sayang orang mulai dari nol lagi. Nah, sedangkan ini usaha ini orang butuh modal, pasti butuh modal. Mau biar sekecil apapun pasti butuh modal. Jadi itu kalau menurut kita itu bahaya. Mungkin boleh berhenti total dari pekerjaan yang lama supaya fokus itu
mungkin kalau DP modal sebesar lah, atau enggak setidaknya mama papa yang boleh membantu menyediakan begitu. Nah, kalau kita pengusaha, kalau contoh kasus kita sendiri, kita tidak berhenti kita ke dokter, karena kita tahu masih susah memakai bapak mau bantu. Jadi kita bantu diri sendiri dulu. Makanya kita, tapi dengan konsekuensi kita memang kerja keras kemampuan. Karena kita harus banyak pekerjaan sekaligus, karena kita tidak bisa berhenti kita ke dokter, kita juga tidak mau lepas kita ke passion gitu. Lalu career risk itu harus siap dengan apapun. Jadi kalau memang tidak siap dengan resiko lebih baik sudah dulu. Baru itu lagi knowledge of social life and family environment. Jujur sebenarnya jadi kita pengusaha yang studio ini lebih susah daripada kita jadi dokter. Lebih enak kita jadi dokter daripada kita jadi pengusaha. Karena kalau jadi dokter itu apalagi PNS ya pasti itu dapat gaji tiap bulan, dapat tunjangan tiap bulan. Yang penting datang kerja aja, absen kerja pulang. Nah kalau pengusaha itu orang mesti setiap hari berpikir, aduh bagaimana ini mau untungnya naik ini bulan, mau rugi berapa lagi ini bulan. Waduh kok ini karyawan lagi ini, coba mulai tak aneh lagi, semua ini tak aneh. Pokoknya tambah lagi pun saingan muda yang lebih berbakat dari kita semua muncul. Nah itu makanya ada juga psychological risk. Memang ada beberapa penelitian di Amerika menyatakan kalau biasa entrepreneurship itu orang mengalami depresi. Nah, itu yang bahaya. Karena itu selalu berpikir terlalu cepat. Bagaimana orang mesti menjalankan ini usaha dan bagaimana orang mau dapat keuntungan dan membiayai juga orang karyawan-karyawan yang bekerja pakor. Next. Nah, ini sebenarnya ini bisnis plan itu mungkin lebih ke teoritis, tapi poinnya itu tetap kita masuk karena lebih poin yang penting understand your market, be clear with your objective. Itu yang paling penting kalau seorang pengusaha memulai DP usaha. Kalau dia tidak tahu apa yang dia DP market bagaimana, dia tidak tahu DP skill bagaimana, itu susah memang. Mungkin dia akan naik tapi mungkin juga dia akan cepat turun. Jadi lebih baik orang harus kuasai dulu orang ke bidang, baru orang bikin usaha di situ. Efektif begitu. Next. Gitu. Pokoknya bisnis plan itu sebenarnya sebuah guide sih. Tadi presentasi kayaknya sudah cukup karena kiranya saya rasa itu sudah cukup mencakup semua yang entrepreneur yang dasar ya. Yang kalau untuk yang lanjut Bapak Ibu dosen terhormat mungkin lebih tahu dari kita kan. Ya, next ini kita tapi gambar-gambar untuk yang tadi yang game kita yang konsep artis itu. Nah, ini yang beberapa ya orang minta itu dari gambar orang sampai gambar monster ada. Oh iya, orang dari belakang yang minta dari belakang cuma konsep ini. Nah, kira-kira seperti itulah presentasi. Sudah dipakai misalnya, Ya. saya kurang bisa lihat di mana, game apa. Oh ini masih di dalam pengembangan soalnya game AAA itu game yang for banyak platform, jadi high budget, jadi masih sementara on developing sampai sekarang. Memang jujur sih ini juga aturan yang terjun memang di pasar internasional yang real sih, karena masih development sampai sekarang. Yang lain-lain yang mana? Kalau itu kan dalam bentuk game, mungkin ada yang
Oh yang lain, sebenarnya banyak yang lain, mari kita nggak bisa publikasi, minta maaf. Karena kita terikat kontrak NDA dengan klien. Soalnya orang kalau di sana strict sekali Pak. Strict sekali. Ini yang cuma kita minta izin pada DP Director, Korporasi Publis, jadi orang ya oke. Atau cerita saja, kan kami ini ingin mendengarkan, nanti kami akan juga mungkin mengarahkan ke mahasiswa-mahasiswa kemungkinan untuk bisnis startup atau apa, pengelompokannya yang seperti apa yang bisa kami berikan juga kepada anak-anak. Mungkin itu bisa cerita, sampaikan. Ada konsep-konsep bisnis seperti apa yang nanti menjadi proyek bagi anak-anak kami. Oh, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Konsep-konsep kalau minta maaf dulu, disclaimer dulu. Kita mau jawab ini sesuai dengan kita pengetahuan market nih. Jadi secara teori mungkin bisa salah juga. Tapi Dokter sama dengan jadi mama pilih kan? Iya, sama dengan jadi mama. Mengagumkan sekali. Bayangkan seorang dokter ini bisa menyeberang ke IT. Jadi Bapak Ibu kemarin kita belajar kok paradigma mempengaruhi perilaku, mempengaruhi hasil. Jadi kalau Bapak dipikir, aduh kurangnya ada ruangan, bagaimana? Jangan batasi kalau begini dengan ruangan. Aduh kurangnya ada skill, jangan batasi dengan itu. Banyak sekali skill sekitar yang bisa dipinjam. Nah, jadi Ivi mengatakan tentang search engine itu. Kalau orang ketik misalnya Politeknik, tiba-tiba yang muncul di depan halaman pertama itu Politeknik Negeri Bandung. Ada apa? Berarti ada sesuatu yang mereka buat, yang membuat orang nama muncul. Nanti orang begini, Politeknik Negeri Ma. Orang ketik Ma yang muncul Politeknik Negeri Malang. Berarti orang itu di dalam, orang IT harus membuat Politeknik Negeri Manado muncul di halaman pertama, itu search engine-nya. Jadi kalau misalnya kita ketik jurusan akuntansi, muncul jurusan akuntansi Universitas Indonesia, bukan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Manado. Berarti itu mahasiswa sering-sering masuk di situ. Orang saja kalian disuruh tahu jadwal di website, masa jadwal mau share lagi dari WA? Jangan, mesti biasakan pakai kalau ke website. Berikut, apa lagi? Mahasiswa kehadiran. Halo, saya jaga sharing mahasiswa kehadiran di grup WA, full grup WA. Saya mengingatkan dosen entrepreneurship NKWU bahasa Inggris, jangan berani share itu dia di grup jurusan. Mesti pakai itu e-learning. Toh, ini seorang dokter. Kemarin dia bertugas berat sekali menghadapi manusia. Oh, kalau salah suntik, misalnya dia suntik malaria dan ternyata suntik anjing gila, atau misalnya kan dokter sibuk sekali, bayangkan dia bisa memanage. Nah, masa orang dokter hadir share di grup jurusan, mereka sudah bisa lihat ke pengumuman, sudah di atas ke pengumuman full yang daftar hadir di situ. Sudah dosen NKWU kalau dia tahu. Nah, saya kasih contoh anak-anak marketing yang saya asuh, saya tidak tahu ini yang seperti ini. Jadi saya minta orang IT tolong bantu akan untuk mencari sebuah hotel terpencil di mana, bagaimana hotel ini bisa dijual. Nah, ketika mau ketik hotel muncul kamari, jadi hotel Makapeto di urutan pertama kan berarti ada sesuatu di situ yang dilakukan di belakang layar yang membuat iya dipakai. Jadi supaya dia laku, suruh tuh anak-anak di jurusan search AB jurusan bisnis. Itu orang petugas. Nah, saya melihat orang anak-anak kumpul di ruangan ngalor ngidul, orang kumpul di sekretariat UKM olahraga, UKM mapala, musik, nongkrong sampai pagi tidak ada hasil. Sekarang jangan izinkan anak-anak nongkrong tanpa hasil, mesti nongkrong punya hasil. Oh, orang mengaku ketika mengunci orang ke sekretariat. Karena di sekretariat cuma tahu orang merokok, minum. Ini orang ini dia menyiapkan generasi preman kalau seperti ini dia. Lihat kan di Politeknik ada mahasiswa pukul orang sampai anak sampai talinya berdarah. Ada bapak pajak. Itu pertanda orang yang menciptakan ruang yang penuh kreativitas. Jadi ciptakan ruang itu. Ini sekarang proses tidak susah mengajar. Klik ini kenapa lebih contoh. Klik ini kenapa lebih contoh. Jadi banyak memberikan ruang untuk anak
sangat berkembang. Sehingga tidak bisa dikatakan, orang kok mengajar MKBU, bagaimana dia hubungan dengan teknologi? Coba lihat Dr. Igi presentasi tadi itu, kreatif sekali. Anak-anak kreatif sekali mau bikin itu dia. Orang tak perlu ajar pada orang. Mana Sir nih mau di presentasi dulu begini. Dapat dia cuma hitam putih, dapat dia cuma teriak-teriak, berubah. Pokoknya seperti. Jadi mesti dorang-dorang ke tingkat yang atas. Jangan terima presentasi asal-asal, jangan terima video asal-asal. Karena orang boleh bikin lebih. Cuma orang mengizinkan karya asal-asal itu masuk. Jangan. Saya lihat kemarin ada presentasi di belakang gedung Balumut. Jangan izinkan itu. Coba lihat Dokter Ibu presentasi. Tuh sangat kreatif sekali. Anak-anak boleh. Cuma orang tidak mengizinkan orang mempush orang pada level yang sangat tinggi. Ayo Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk Dokter Ibu. Terima kasih. Jadi nanti boleh undang untuk ke kelasnya supaya anak-anak boleh terbuka wawasan. Ini orang anak KB atau anak pariwisata cuma mengada-ngadain piring, kira-kira piring ini akan jadi apa? Tuh. Berpikir bahwa pariwisata cuma di sekitar dapur, padahal dia boleh jauh keluar dari situ. Bukan cuma sebatas dapur, tapi dapurnya ini bisa mendunia. Ada seorang anak dari Cina terkenal, pernah diundang di beberapa universitas karena dia keahlian potong buah berbagai macam buah bermodel dia bikin. Cuma karena dia dia diundang di mana-mana. Sekarang anak pariwisata, cuma yang beda yang potong. Rasul, baru mau potong itu model kubus, baru mesti harga baik-baik. Karena orang tidak ada bahan untuk chopping. Gimana mau potong ini dia? Dengan cepat, sampai balenda-lenda, sampai jaring-jaring. Itu dengan cuma keahlian itu saja, ini semua dunia. Nah, orang anak-anak harus diberikan ruang untuk bisa bertumbuh. Sehingga orang tidak jadi kelas rendah di hotel. Bukan cuma sekedar angka piring, tapi orang bisa memberikan keahlian. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Ivi dan pasangannya. Dan dalam waktu dekat, they are going to get married. Finally, she found someone. Atau someone found her. Karena Dr. Ivi ini sangat sibuk, berarti ada seseorang yang memang harus mencari dia. Kalau tidak dicari, dia tidak akan ketemu. Karena dia sangat sibuk dengan kegiatannya. And everybody pray for your happiness, for your success. Jadi ini menginspirasi kita semua. Semoga Ivi dan calon pasangan bisa sukses dan happy. Dan ini akan menjadi contoh bagi jomblo-jomblo yang belum termasuk siapa. Jadi salah satu kemampuan di abad ini adalah kemampuan mentertawakan diri. Karena kalau orang tidak bisa mentertawakan diri, orang cuma agak sedikit orang sudah tersinggung. Saya pernah ada seorang cleaning service. Dia mana? Ada dokter ibu lampu itu dia pakai kompeten. Nah, kalau orang tersinggung dengan kata itu, terus bisa hidup di dunia ini. Jadi harus berani mentertawakan diri sendiri. Tadi Ibu bilang entrepreneur itu banyak jadi stres. Jadi untuk mengatasi stres pertama itu mentertawakan. Baru tadi kita dengar terus belajar mentertawakan. Baru nikah ya. Kalau kita tidak bisa mentertawakan diri, orang kita tawa sedikit kita merasa hancur. Kita merasa tersinggung dan terhina dan terkhianati, terpojok, tertindas, terbinasakan, tersiksa. Makanya, jadi ketika pendeta ketik Politeknik urutan ketiga, yang satu urutan apa? Maritim, karena maritim ini internasional. DP mahasiswa sampai di luar negeri dan orang search. Nah, orang mahasiswa malas disuruh buka itu, sering-sering dibuka itu supaya dia bisa muncul di tadi dokter ini bilang itu search engine ya, SEO. Wah, ya?
elektro tahu itu dia. Jadi Bapak Ibu di kelas entrepreneurship atau MKBU atau bahasa Inggris jangan segan-segan mengundang anak-anak muda, karena kan orang cocok di kelompok mahasiswa anak-anak muda untuk memberikan inspirasi. Misalnya ada seorang atlet, boleh diundang di dalam kelas. YouTuber, undang di dalam kelas kita. Kalau mengundang orang bisa pegang mouse lagi lambat, ya tidak menjadi contoh. Undang YouTuber di dalam kelas, sehingga hi guys dan sebagainya. Kalau orang hi guys, orang sama-sama lucu, toh. Jadi undang YouTuber di dalam kelas kita. Undang orang-orang yang berprestasi yang bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak. Tadi Ibu bilang bagaimana dia berjuang keras. Saya teringat ini ketemu cucunya Eka Cipta. Lo semuanya kenal Eka Cipta yang punya Indonesia, DP bisnis ada di mana-mana. Tapi DP anak, DP cucu ini jual es krim sama-sama berdua karena bayar 10 orang. Tapi kita cuma sampai sekedar menjual es krim. Kalau dia lebih dari itu, dia langsung menghubungi company-nya, bagaimana membuka DP cabang di Indonesia. Kalau kita cuma sekedar menjual, tapi ini anak ini dia langsung cari tahu bagaimana bisa membuka bisnis ini. Dia buka akhirnya di Jakarta. Jadi